إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab istighlalus salaf lil waqti fi mudarasatil ilm. Bab tentang bagaimana salaf memanfaatkan waktu untuk belajar. Pertama dibacakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Tirmidzi. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesempatan dan kesehatan. Kesehatan dan kesempatan. Dengan hadis ini para salafus saleh sangat memperhatikan kesempatan, tidak membuang-buang waktu. Yang kedua hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Al-Hakim, dan Hakim mensahihkan dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka para ulama, yaitu hadis ightanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, kecukupanmu sebelum datang kefakiranmu, dan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Ini juga yang menyebabkan mereka para salafus saleh sangat memperhatikan waktu, karena diperintahkan untuk ightanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Maka diriwayatkan dari Al-Mu'afa Ibn Zakaria rahimahullah dari ba'di ashabi Abi Ja'far At-Tabari, dari beberapa sahabat Ja'far At-Tabari, ini Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, wa kana bi hadrati Abi Ja'far At-Tabari qabla mautihi bi sa'ah, yaitu ketika Abu Ja'far At-Tabari didatangi kematiannya beberapa saat sebelum wafatnya. Anahu dzakara lahu ad-du'a an Ja'far ibn Muhammad. Sesungguhnya disebutkan kepadanya satu doa yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka Abu Ja'far At-Tabari menyatakan atau dikatakan istad'a mihbaratan wa sahifatan fakatabahu. Dia meminta, istad'a meminta, maka beliau meminta mihbarah, tinta, dan lembaran kertas. Mihbarah itu tinta dan ada penanya untuk menulis. Fakatabahu, maka dicatatnya doa tadi yang dia baru dapatkan riwayatnya dari Ja'far bin Muhammad. Faqila lahu,
Maka dikatakan kepada beliau, kepada Abu Ja'far At-Tabari, afi hadhil hal, apakah dalam keadaan kamu seperti ini kamu mencatat hadis? Dijawab, faqala yanbaghi lil insani alla yada' iqtibas al-ilm hatta al-mamat. Semestinya, kata Abu Ja'far At-Tabari, semestinya hendaklah seseorang itu mengambil ilmu, memanfaatkan ilmu, mencatat ilmu hingga kematiannya. Lihat, beliau beberapa saat sebelum wafatnya, ketika mendengar satu riwayat yang baru, dia catat. Satu riwayat yang beliau baru dengar, maka dicatatnya, walaupun dalam keadaan sakitnya parah, walaupun setelah itu berapa saat kemudian dia akan mati. Ketika ada yang tanya, afi hadhil hal, ya Abu Ja'far, apakah kamu keadaan seperti ini masih mencatat hadis? Dia jawab, iya, semestinya. Yang namanya mencari ilmu itu sampai mati. Lihat, ikhwan fillah, a'azakumullah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan akan wafat, masih mencatat hadis. Bisa dibayangkan bagaimana kalau dalam keadaan sehat, semangat beliau dalam mencari ilmu. Demikianlah keadaan para salafus saleh. Diriwayatkan pula dari Ibrahim ibn Jarrah al-Kufi rahimahullah, marida Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. Abu Yusuf yang namanya Ya'qub ibn Ibrahim sakit pada satu hari. Fa'ataituhu a'uduhu, maka aku datang menjenguknya, kata Ibrahim ibn Jarrah. Aku datang menjenguk Abu Yusuf. Fawajadtuhu mughma alaih, maka aku dapati dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mughma alaih artinya pingsan, tidak sadarkan diri. Falamma afaqa qala li, ketika sadar dari pingsannya, bangun dari ketidaksadarannya, dia berkata kepadaku, kata Ibrahim bin Jarrah, ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alati kadza? Wahai Ibrahim, apa pendapatmu dan apa yang kau katakan tentang masalah ini? Nanya tentang ilmu, tukar ilmu. Apa kau pernah dengar masalah ini? Apakah kau punya sesuatu ucapan tentang itu? Maka dijawab oleh Ibrahim bin Jarrah yang sedang menjenguknya, afi hadhil hal, apakah dalam keadaan seperti ini kamu masih tanya masalah ilmu? Qala, dia menjawab, wala ba'sa bidzalik, nadrus la'allahu yanju bihi najin. Enggak mengapa, belajar, kata beliau. La ba'sa bidzalik, tidak mengapa demikian. Nadrus, kita mempelajari ilmu walaupun dalam keadaan mau mati sekalipun. La'allahu yanju bihi najin, siapa tahu ada orang yang selamat karena ilmu tersebut yang didapatkan di akhir hidupnya. Siapa tahu akan selamat orang yang selamat dengan ilmu tersebut. Shadaqa wallah. Benar sekali demi Allah apa yang dikatakan oleh beliau Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim rahimahullah, bahwasanya kita pelajari ilmu walaupun kita dalam keadaan sangat sakitnya, parah, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Kemudian sadar kembali, dia bertanya tentang ilmu, apa yang kau katakan tentang masalah ini, tentang masalah itu. Kemudian ketika ditegur, afi mithli hadhil hal, apakah dalam keadaan seperti ini kamu masih berbicara hadis? Dijawab, la ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Bahkan kita belajar bisa jadi akan selamat orang yang selamat karena ilmu tersebut. Bisa jadi akan selamat orang yang selamat. Bagaimana kira-kira? Orang itu misalnya ada yang salah dalam memahami perkara, atau ada yang menyimpang dalam satu pendapat. Ketika akan wafatnya kemudian dia tanya, apa yang kamu katakan tentang pendapat ini? Dia jawab bahwa dalam hal itu ada hadis. Hadis? Iya, hadis sahih diriwayatkan dari sini. Selama ini aku belum pernah dengar hadis tersebut. Astagfirullah, berarti aku kemarin salah. Aku bertobat kepada Allah, kemudian wafat. Selamat atau enggak selamat? Selamat dia. Karena dia berhasil memperbaiki, dan dia sempat bertaubat ketika akan wafatnya dengan ilmu yang disampaikan di akhir hidupnya, dengan hadis yang disampaikan di akhir hidupnya. Sehingga kata beliau, la ba'sa bidzalik, tidak mengapa kita memanfaatkan waktu walaupun kita sudah dalam keadaan seperti ini. Siapa tahu, kata dia, la'allahu yanju bihi najin, bisa jadi akan ada yang selamat
karena ilmu yang didapatkan di akhir hidupnya. Selamat karena dia mengetahui ternyata apa yang dilakukan kemarin salah, sempat beristighfar, sempat bertaubat. Lihat bagaimana para salafus saleh memanfaatkan waktu walaupun dalam keadaan sangat gentingnya. Bab berikutnya, bab tentang alamatu ahli sunnah, tanda-tanda ahli sunnah atau ciri-ciri ahli sunnah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Mereka yang mengikuti Rasulullah SAW. An-Nabiyil Ummi. Ini ciri pertama dari ciri ahli sunnah. Alladzina yattabi'una ar-rasul, yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-Nabiyil Ummi, yaitu mengikuti nabi yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, yaitu yang mereka sudah mendapatinya tertulis pada sisi mereka di dalam kitab-kitab mereka para ahlul kitab, fit Taurat wal Injil, di dalam Taurat dan dalam Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang Rasul Nabi yang ummi tadi memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah dari kemunkaran-kemunkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang jelek-jelek, wa yadha'u 'anhum israhum, dan menggugurkan dari mereka perkara yang berat atas mereka, yakni melepaskan dari mereka kesusahan mereka, wal aghlal, dan melepaskan belenggu-belenggu, allati kanat alaihim, belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka kata Allah, orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Rasul, wa azzaruhu, dan mendukungnya, wa nasaruhu, dan membelanya, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang akan mendapatkan falah. Berapa disebutkan ciri-ciri ahli sunnah di dalam kitab, dalam ayat ini? Pertama, yattabi'una ar-rasul, mereka ittiba' pada Rasul. Disebutkan secara rinci di belakangnya. Apa itu ittiba' ar-rasul? Alladzina amanu bihi, yaitu yang beriman kepadanya, mendukungnya, membelanya, dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Ini ahli sunnah. Jelas inilah yang dikatakan ahli sunnah, yaitu yang Allah katakan ulaika humul muflihun, merekalah yang akan falah. Yang namanya ahlus sunnah bukan hanya pengakuan-pengakuan, bukan hanya pengakuan seseorang atau sebagian kelompok, kami ahlus sunnah, kami ahlus sunnah. Tetapi yang namanya ahlus sunnah yang memiliki ciri-ciri seperti ayat ini, ciri-ciri seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladhi unzila ma'ah. Yang namanya ahlus sunnah al-muflihun, yaitu yang beriman kepadanya, kepada Nabi, yang mendukungnya, membelanya, dan mengikuti cahaya yang dibawa olehnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya yang merupakan ciri-ciri ahlus sunnah adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 182. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh.
hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Kemudian Allah katakan, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun wajah-wajah yang putih bersih nanti pada hari kiamat, maka merekalah fi rahmatillah, merekalah orang-orang yang ada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa hina tabyadu wujuh ahli sunnah, kata Ibn Abbas, ketika memutih wajah-wajah mereka, yakni wajah-wajah ahli sunnah, dan ketika menjadi hitam wajah-wajah mereka yang lain, yaitu wajah-wajah ahlul bid'ah. Ahli sunnah yang berjalan di atas sunnah, ahli bid'ah yang berjalan di atas jalan lain selain sunnah, yaitu yang menyimpang sesat dari jalan Rasul, yang menyimpang jauh sesat dari jalan yang gariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Abbas menafsirkan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ketika wajah menjadi gelap dan wajah menjadi putih, yakni yang menjadi putih adalah wajah ahli sunnah, yang menjadi gelap adalah wajahnya ahlul dhalal, kelompok-kelompok sesat ahli bid'ah. Kata Ibn Abbas, hina tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa ulul ilmi. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Ibn Abbas bahwa nanti akan memutih wajah-wajah mereka, yakni wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah yang berpegang dengan sunnah, ahli jamaah adalah orang yang tetap bersama jamaah kaum muslimin, tidak mengkafirkan mereka, tidak memisahkan diri dari mereka, tidak memerangi mereka, tapi tetap bersama mereka dengan penguasa mereka. Ini mana al-jamaah. Maka ahlu sunnah harus diiringi dengan wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ulul ilmi, orang-orang yang berilmu dan beramal. Al-alimun al-amilun, orang yang alim, berilmu dan amil, mengamalkan ilmunya. Inilah yang dikatakan orang-orang yang tabyaddu wujuh, yang nanti akan memutih wajah-wajah mereka yaumul qiyamah. Qala Abdullah bin Umar, riwayat berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa ayat tadi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, qala, kata Ibnu Umar, tabyaddu wujuh ahli sunnah, akan memutih wajah-wajah ahli sunnah. Lihat, Ibnu Umar pun mengatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, menunjukkan bahwa tafsir ini adalah tafsir para sahabat, bahwa mereka memahami ayat ini bahwa yang akan memutih wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah ahlus sunnah yang tetap berpegang dengan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam Abu Uthman Ismail as-Sabuni, berkata Imam Abu Uthman Ismail as-Sabuni rahimahullah di dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau berkata, wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulamaiha wa ansariha wa awliyaiha. Bahwasanya salah satu dari tanda-tanda ahli sunnah adalah cintanya mereka kepada imam-imam ahli sunnah dan ulamanya dan pembela-pembelanya dan wali-walinya, yakni pembela-pembela sunnah, wali-wali ahli sunnah, mereka-mereka para imam dan ulama ahli sunnah, para tokoh-tokoh ahli sunnah. Maka dikatakan ahli sunnah kalau memiliki ciri-ciri ini. Apa ciri-cirinya? Cinta kepada para ulama ahli sunnah. Kalau ada orang mengaku-ngaku ahli sunnah tapi mereka benci kepada imam-imam ahli sunnah, maka orang ini tidak diterima pengakuannya sebagai ahli sunnah. Kita tidak percaya pada ucapannya bahwa kami ahli sunnah, saya ahli sunnah, kadzab. Dia berdusta. Kenapa demikian? Karena ciri seorang ahli sunnah pasti dia cinta kepada ulama ahli sunnah. Hubbuhum li a'immati sunnah wa ulamaiha wa ansariha wa awliyaiha. Dan ciri berikutnya yang masih berkait dengan ini, yaitu ciri yang sebaliknya, dan pasti akan benci kepada ahlul bid'ah wad dhalalah, kepada kelompok-kelompok sesat, akan benci kepada para pengacau-pengacau agama dari pemikiran-pemikiran sesat, apakah Mu'tazilah ataupun Syiah Rafidhah ataupun kelompok-kelompok Khawarij, aliran-aliran teroris yang mengaku sebagai ahlul jihad. Kita benci pada mereka, dan ini juga ciri ahli sunnah.
Siapa yang cinta kepada mereka, maka dipertanyakan keahlisunnahannya. Karena yang namanya ahli sunnah akan cinta kepada ulama ahli sunnah dan akan benci kepada tokoh-tokoh kesesatan. Pasti akan benci kepada mereka-mereka yang merupakan kelompok-kelompok sesat. Bughdhuhum li ahli bid'ah alladzina yad'una ila an-nar. Ahlus sunnah pasti akan benci kepada ahlul bid'ah, kelompok sesat yang mengajak kepada nar, yang mengajak kepada api neraka. Berkata Al-Hasan ibn Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usaid ibn Hudayr fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Lihat ucapan Hasan ibn Ali Al-Barbahari, Imam Ahli Sunnah, Imam Al-Barbahari. Kata beliau, jika engkau melihat seseorang cinta kepada Abu Hurairah dan cinta kepada Anas bin Malik, cinta kepada Usaid bin Hudayr, 3 sahabat yang mulia yang dibenci oleh kelompok sesat Syiah Rafidhah, kalau ada seorang yang cinta kepada sahabat-sahabat tersebut, fa'lam annahu sahibus sunnah, ketahuilah bahwa orang ini ahli sunnah insyaallah. Karena ciri yang paling menonjol terlihat cinta kepada sahabat-sahabat, khususnya Abu Hurairah. Karena Syiah Rafidhah paling benci kepada Abu Hurairah. Demikian pula para rasionalis, para orientalis paling benci pada Abu Hurairah juga. Maka kalau seorang cinta kepada Abu Hurairah, ini ciri kalau dia adalah ahli sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Ayyub as-Sakhtiyani wa Ibn Aun wa Yunus ibn Ubaid wa Abdullah ibn Idris al-Awdi wa Sya'bi wa Malik ibn Maghwal wa Yazid ibn Zuray wa Malik ibn Mu'ad wa Wahab ibn Jarir wa Hammad ibn Salama wa Hammad ibn Zaid wa Malik ibn Anas wal Auza'i wa Zaidah ibn Qudamah, fa'lam annahu sahibus sunnah. Demikian pula kalau ada seseorang yang mencintai imam-imam ahlu sunnah, mencintai Ayyub as-Sakhtiyani, mencintai Ibn Aun, mencintai Yunus ibn Ubaid wa Abdullah ibn Idris al-Awdi dan Sya'bi dan juga Malik ibn Maghwal